Puji Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ya. Lukas pasal 24 dan saya akan bacakan di ayat yang ke-36. Lukas 24 ayat 36. Firman Tuhan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema renungan, yakni damai sejahtera itu adalah pribadi. Ketika ada dua orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus sesudah sebuah peristiwa besar yang terjadi di mana Yesus Kristus disalibkan, kemudian Alkitab mengatakan mati, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan selama kurang lebih 40 hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati ini dipercaya menampakkan diri kepada murid-murid. Tentu saja hal ini menjadi berita yang sangat menggemparkan ya, dan berita yang terus dibicarakan oleh setiap orang yang mengetahui persis peristiwa ini, termasuk dua orang murid yang sementara berjalan menuju ke Emmaus. Di tengah-tengah perbantahan mereka, di tengah-tengah kegelisahan mereka, di tengah-tengah kerisauan mereka akibat peristiwa-peristiwa yang sementara berlangsung, Alkitab mengatakan Yesus tiba-tiba hadir, dan pada saat dia hadir, Yesus pun berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa damai sejahtera tidak dapat dipisahkan dari pribadi Tuhan itu sendiri ya. Karena Tuhan itu adalah damai sejahtera ya. Damai sejahtera itu bukan sebuah suasana ya. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara ya. Jadi damai sejahtera itu bukan sebuah suasana, bukan sebuah keadaan. Kalau kita berpikir bahwa damai sejahtera adalah sebuah suasana, sebuah keadaan, maka kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Karena yang namanya suasana, namanya yang keadaan, itu berubah-ubah seperti perasaan kita. Ya, itu sama seperti roller coaster, sebuah permainan yang mengguncang adrenalin ya. Kadang-kadang ada di up, kadang-kadang ada di bawah, down, up, down, up, down. Keadaan berubah dari waktu ke waktu, sehingga damai sejahtera itu bukan sebuah keadaan ya. Hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya karena dia memiliki pola pikir yang salah mengenai damai sejahtera itu sendiri. Jadi saudara perlu taruh dalam hatimu dan ingat ini baik-baik, bahwa damai sejahtera itu bukan keadaan. Damai sejahtera adalah pribadi daripada Tuhan itu sendiri. Artinya meskipun engkau hari ini ada dalam keadaan yang tidak damai, selama engkau bersama dengan Yesus, maka engkau bisa berhak untuk memiliki damai sejahtera itu sendiri. Karena hidup ini bukan berbicara di mana engkau berada ya, tapi hidup ini berbicara dengan siapa engkau berada. Sekalipun engkau berada dalam lembah kekelaman, sama seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman ya, kalau Tuhan bersamaku, maka damai sejahtera itu ada di dalamku. Saudara, damai sejahtera juga bukanlah sebuah perasaan ya. Jadi pertama ingat, damai sejahtera itu bukan keadaan, dan damai sejahtera juga itu bukan sebuah perasaan ya kan. Kalau saya ngomong tentang damai sejahtera, maka engkau mungkin berkata bahwa damai sejahtera itu adalah perasaan tenang ya. Saudara, ya kalau kita mau jujur di dalam kehidupan ini, kita lebih banyak merasakan kerisauan kan, daripada yang namanya ketenangan kan. Karena kita semua ini tinggal di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ya. Tidak ada kedamaian yang pasti dalam hidup ini. Ketika engkau buka Facebook ya kan, yang kau dengar berita yang merisaukan ya.
Saya dengar dari orang Sandakan yang ngomong, muncul berita ya dengan cuaca yang sekarang katanya ancaman tsunami lah, ancaman banjir lah. Buka televisi, ya mohon maaf saudara, jangan salfok dengan bunyi petasan ini ya. Ini sudah mau akhir tahun jadi biasa loh. Jadi saudara, kalau kita buka nonton televisi, yang kita dapati berita yang merisaukan. Nonton YouTube, buka Facebook, hal yang sama kita lihat ya, yang membuat kita mengalami yang namanya kekhawatiran ya. Saudara dengar orang ngomong ya, bahkan di tanggal 25, tanggal 26 pun, kalau di Indonesia itu adalah hari yang ya memang itu hari sukacita bagi kami orang Kristen, tapi kadang-kadang itu juga hari perdebatan ya. Kenapa? Karena kalau sudah mau tanggal 24 nih, mulai muncul isu-isu di media, ya kan, dimana perdebatan boleh tidak mengucapkan selamat hari Natal, ya kan. Maka ada sekelompok orang yang memegang sebuah spanduk dengan bertuliskan haram mengucapkan selamat hari Natal ya. Kemudian ada yang komen, terima kasih Pak Haram. Ya, itu perdebatan. Nah, tanggal 26 maka perdebatan itu ditutup. Ya, perdebatan selanjutnya adalah trompet di tahun baru, saudara. Jadi dunia ini penuh dengan perdebatan, dunia ini penuh dengan kerisauan. Ya, kita tidak bisa merasakan kedamaian yang abadi. Maka sekali lagi, damai sejahtera itu, saudara-saudara, bukan sebuah keadaan, bukan sebuah perasaan. Damai sejahtera adalah sebuah kepercayaan. Ya, saya ingat ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa kita hidup, orang percaya hidup bukan dengan melihat, tapi kita hidup dengan percaya. Karena kalau kita hidup dengan melihat, dengan mengandalkan keadaan, dengan mengandalkan perasaan, cepat atau lambat saudara akan tenggelam. Tetapi kalau engkau hidup berdasarkan percaya, karena damai sejahtera itu adalah pribadi, kita percaya kepada pribadi yang bernama Yesus, maka engkau mampu berdiri sekalipun engkau saat ini ada di tengah-tengah gelombang. Yesus berkata kepada Petrus yang ketakutan melihat sosok yang berjalan di atas air, ya. Petrus ngomong, kalau engkau Yesus yang saya layani, perintahkan saya berjalan di atas air. Karena Petrus tahu betul bahwa Yesus itu mampu memerintahkan apapun, termasuk bisa membuat orang berjalan di atas air. Maka Yesus pun berkata kepada Petrus, kamu keluar dari perahu. Petrus pun keluar dan berjalan di atas air. Nah, apa yang terjadi ketika Petrus ada di atas air? Petrus mulai mengandalkan penglihatannya, ya. Petrus mulai mengandalkan perasaannya. Dia mulai melihat keadaan. Keadaan mulai membuat Petrus kehilangan keseimbangan. Dan hal itu berdampak langsung kepada perasaannya. Bukan hanya ada gejolak di luar, tetapi ada juga gejolak di dalam perasaannya Petrus. Dan ternyata semua itu membuat Petrus kehilangan iman. Dan pada akhirnya Petrus tenggelam. Tetapi puji Tuhan, di sana ada Yesus. Yesus pun mengulurkan tangannya dan menarik keluar Petrus dari air dan memasukkan dia kembali ke dalam perahu. Jadi saudara-saudara, kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan keadaan dan berdasarkan feeling perasaan kita, maka kita akan mulai tenggelam di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau engkau hidup berdasarkan iman, engkau percaya kepada pribadi itu, saudaraku, ya, maka engkau akan beroleh yang namanya kekuatan. Dan engkau akan merasakan damai sejahtera meskipun engkau berada di tengah-tengah badai kehidupan. Saya pernah berkata bahwa hari terburuk bersama Yesus masih jauh lebih baik, ya, daripada engkau mengalami hari terbaik tanpa Yesus, ya. Semua kita mengharapkan kita mengalami hari yang terbaik, saudara-saudara, ya. Tetapi pada kenyataannya tidak selamanya kita akan mengalami hari yang terbaik, ya. Tetapi kabar baiknya engkau bisa menghadapi hari yang buruk sekalipun dengan attitude, dengan sikap yang baik, ya. Nah, sikap yang baik ini muncul dari mana? Timbul dari mana? Timbul dari iman, kepercayaan kepada pribadi yang membawa damai sejahtera itu sendiri. Maka hidup yang paling baik, hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera adalah kehidupan yang sekali lagi tidak bersandar pada apa yang kau rasakan,
tidak bersandar kepada keadaan saudara, tetapi bersandar kepada Yesus Kristus yang merupakan sumber damai sejahtera setiap kita. Yesus tampil di hadapan orang banyak, di hadapan dua muridnya, ya, sambil berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Saudara, kadang-kadang nih ketika kita ada dalam badai kehidupan, kita kadang-kadang mulai meragukan Tuhan, ya. Saudara, kalau saudara memperhatikan baik, setiap tantangan hidup yang datang dalam kehidupan kita itu selalu bersamaan datang dengan tuduhan, dengan dakwaan, karena itulah pekerjaan setan. Setan tidak hanya akan membombardir kita dengan masalah, tapi dia juga akan menyisipkan tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan di dalam setiap masalah yang didatangkan dalam kehidupan kita. Contohnya nih, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tiba-tiba iblis datang, jika engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti. Itu bukan hanya masalah yang iblis bawa, tetapi sebuah dakwaan. Di dalam masalah iblis menyelipkan sebuah dakwaan, dan seperti itulah iblis selalu bekerja, ya. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, kadang-kadang kan muncul dalam pikiran kita, apakah Tuhan masih sayang dengan saya? Itu dakwaan. Apakah Tuhan peduli dengan saya? Itu dakwaan, saudara, ya. Iblis selalu menggoncangkan, saudara-saudara, iman pengharapan kita. Karena iblis tahu detik engkau kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan, maka detik itu engkau akan tumbang di dalam sebuah pergumulan kehidupan. Tetapi kalau engkau terus merasa yakin, engkau percaya nih kepada Tuhan, engkau bersandar kepadanya sebagai damai sejahteramu, maka engkau akan mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Petrus ngamuk di dalam perahu sambil berteriak kepada Yesus yang tidur, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kami binasa?" Lihat kan? Ada dakwaan, sepertinya Yesus tidak mempedulikan situasi yang sementara terjadi, ya. Dakwaan itu membuat murid-murid kehilangan iman. Mereka mungkin berkata dalam hati, kalau guru peduli, kenapa guru tidur? Ya, saudara, haleluya, saya tidak tahu berapa kali saya mengkhotbahkan, ini mungkin ribuan kali ya. Ini menjadi cerita favorit saya. Murid-murid membangunkan Yesus sambil marah-marah loh. Ya, saya itu tidak suka kalau saya lagi tidur nyenyak kemudian dibangunkan orang. Apalagi hanya untuk perkara sepele. Ya, karena untuk tidur di zaman sekarang itu anugerah. Ya. Saudara bisa ngorok, itu artinya saudara ada dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Arabnya, saudara. Ya. Karena zaman sekarang sulit loh orang bisa tidur. Kenapa? Karena pikiran penat dengan masalah. Memikirkan pergumulan dalam keluarga. Belum lagi masalah utang piutang. Belum lagi masalah kerugian, ya. Pergumulan lepas pergumulan menghadapi tahun 2022, ya. Masalah tahun 2019, tahun 2020 belum kelar. Ini sudah memasuki tahun 2022. Kemudian orang-orang mulai ngomong, apalagi nih yang akan kita hadapi. Ya. Saudara, dan itu membuat banyak orang yang tidak bisa tidur. Makanya kalau saudara bisa tidur sambil ngorok, itu anugerah. Amin. Jadi saya itu tidak suka nih kalau saya lagi tidur enak-enak kemudian dibangunkan begitu, saudara-saudara, ya. Perasaan hati saya itu kesal. Nah, murid-murid bangunkan Yesus tidak sopan loh. Sambil mereka marah-marah, tidak peduli ke engkau. Kenapa mereka sampai ngomong begitu? Karena bersamaan dengan masalah yang mereka alami, datang juga yang namanya dakwaan. Nah, tiba-tiba Yesus pun bangun. Alkitab mengatakan dia menghardik. Saudara, ketika Yesus menghardik badai gelombang tenang. Itu berarti di balik badai itu kita kan ngomong sama pribadi nih. Ketika Yesus ngomong, Yesus tidak ngomong sama benda mati. Lautan itu benda mati loh. Badai itu benda mati. Air itu mati. Betul. Tidak ada nyawa di dalamnya. Tapi ketika Yesus ngomong, ya, berarti di balik itu ada spiritnya. Betul. Ada roh yang bekerja, yang membangkitkan badai, ya, di dalam kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya kenapa Yesus mengatakan bahwa, saudara-saudara, musuh kita itu bukan darah dan daging. Ada
spirit yang menggerakkan mereka. Musuhmu bukan suamimu, bukan istrimu, bukan anak-anakmu, bukan cucumu, bukan mertuamu, bukan anak mantumu. Ya. Bukan, karena ada spirit yang bekerja di balik semua kelakuan busuk itu. Ya. Menjadi tugas kita adalah mendoakan, ya, agar roh yang bekerja di balik setiap kemunafikan itu dihancurkan. Ketika badai pun tenang, Yesus pun berbalik kepada murid-muridnya sambil berkata, "Di manakah imanmu?" Oh haleluya. Saudara, ini yang Yesus cari dalam hidup setiap kita, iman, ya. Dan sekali lagi saya mengatakan, iman kita itu bisa muncul pada saat kita menyandarkan kehidupan kita kepada pribadi itu. Karena dialah damai sejahtera saya dan saudara. Jadi engkau mungkin boleh kehilangan apapun dalam hidup ini, itulah kehidupan. Tidak ada yang bisa engkau tahan-tahan, ya. Semakin hari kita akan banyak kehilangan, dengan bertambahnya usia sudah akan banyak kehilangan. Ya kan? Ya. Kalau saudara berusia 50 tahun dan sekarang sudah 51 tahun, engkau kehilangan usia 50. Ya kan? Semakin hari kita akan semakin banyak kehilangan, ya. Saudara, selama yang hilang bukan Yesus, maka sesungguhnya Bapak Ibu dengarkan saya, engkau masih baik-baik saja. Karena sekali lagi saya lebih baik mengalami hari terburuk bersama Yesus daripada mengalami hari terbaik di sepanjang hidupku tanpa Yesus Kristus. Saya tahu betul saudara bahwa hidup saya ini kalau tanpa Yesus, saya hanya akan berakhir menjadi orang yang paling malang dalam hidup ini. Itu sebabnya saya mengerti kenapa di usia yang begitu muda Tuhan menjamah hati saya dan saya mengalami pengenalan akan Tuhan. Saya lahir baru itu SMP kelas 1. Ya, ketika saya ada saat ini, kemudian saya mengingat tahun-tahun belakangan saudara, ya. Dan saya sadar bahwa di tahun itu di mana saya mengenal Tuhan adalah sebuah momentum, ya, momentum yang besar dalam hidup saya. Itu adalah hari terbaik yang pernah saya alami seumur hidup saya. Kenapa? Karena itu akan menentukan arah hidup yang banyak dalam kehidupan saya pribadi. Dan tanpa hari itu di mana hati saya dicamah oleh Tuhan, maka saya tidak akan ada pada hari ini, karena saya tahu betul siapa saya, ya. Saya tidak memiliki sesuatu yang baik dalam diri ini. Yang terbaik yang saya punya cuma satu, Yesus. Sama seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, tidak ada yang baik dalam diriku selain Tuhan itu sendiri. Ya, maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Terus andalkan Dia, percaya kepadanya, Dia damai sejahtera kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2022. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita, ya. Dan sebagaimana Dia telah menyertai kita di tahun yang berat ini, tahun 2019 dan 2020 berat ya saudara. Maka penyertaan yang sama bahkan lebih daripada itu akan menjadi milik bagian setiap saudara di tahun 2022. Yang percaya katakan amin.